Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan horor. Masih bersama saya yaitu Rizky Ali dan teman saya yaitu Mas Yogi. Nah, hari ini kami berdatangan narasumber di tahun baru ini Mas ya. Yes. Ya dari tahun ke tahun ya ada perkembangan lah. Ya pertama kali sebenarnya ini adalah teman kami. Kenalkan Mas, siapa Mas? Nama saya Rizky. Ya. Ya, bisa dipanggil Mas Momol. Mas Momol. Momol. Asli pribumi dari Ngawi. Iya, Kartonyono. Medot janji. Tonggonya Didi Kempot. Deni Canan. Sak kecamatan. Oh, iya. Ya, masih satu kecamatan. Tonggonya Almarhum. Good Master. Nah, jadi di sini Mas Momol akan mengisahkan, membagi ceritanya, cerita yang sungguh mencekam. Gimana kisahnya? Kita nantikan bareng-bareng. Suatu pengalaman pribadi dari Mas Momol di waktu cerita masa lalu yang pastinya sangat menyeramkan untuk diceritakan. Iya. Yang pasti tonton video ini terus sampai selesai. Selamat tahun baru buat kalian semua. Dan jangan lupa siapkan amunisi untuk menemani kalian menonton video ini sampai habis. Oke Bor, langsung aja kita nyalakan opornya. Jadi kisah ini akan diceritakan oleh Mas Momol ketika gimana Mas? Ketika di Madiun, Mas. Oh, Madiun. Iya, di Madiun. Pas waktu masih kuliah. Pas waktu masih kuliah, Mas. Iya. Nah, kejadian itu awal mulanya saya dan teman-teman masih ngekos Mas itu dulu. Masih ngekos. Dan berencana untuk menyewa rumah kontrakan Mas, biar bisa ngumpul jadi satu, biar enak. Akhirnya pindah juga lah Mas ke kontrakan itu. Setelah mencari-cari, akhirnya dapat juga kontrakan yang pas budgetnya Mas, sama teman-teman itu. Setelah masuk pindahan, belum ada gangguan-gangguan yang hal-hal yang aneh Mas. Setelah 10 hari menempati rumah kontrakan itu, dan saya ke bagian kamar yang paling belakang, paling ujung sendiri Mas. Nah, awal mula hal-hal aneh itu datang Mas. Itu awal mulanya datang pertama kali. Ya, awal pertama kali. Gangguannya. Sambutan. Ya. Welcome. Pada suatu malam, sekitar jam 11 malam, waktu itu mau tidur, tembok itu Mas, tembok belakang kamar itu saya digedor-gedor Mas. Entah itu siapa yang menggedor-gedor. Saya pikirkan ada orang atau teman saya yang mengetuk pintu saya. Saya cek itu Mas, keluar. Saya cek keluar, ternyata nggak ada teman saya yang mengetuk pintu. Kembalilah lagi ke kamar kan Mas, untuk tidur. Kejadian itu berulang-ulang lagi Mas, hampir setiap hari gitu Mas. Saya juga merasa takut di situ, tapi mau cerita ke teman-teman nggak enak, takutnya nanti Masih belum berani. Pak. Itu kedorannya kenceng apa pelan Mas? Kayak gimana ya Mas ya, pelan, habis itu kenceng ya. Di tembok ya? Ya, di tembok. Ini sampai berarti kerasa ya? Kerasa, getarannya itu kerasa. Jadi pada malam hari ya? Ya, setiap malam hari saya mau tidur itu. Biasalah, kalau tidur pasti malam-malam. Nah, kontrakan. Ya.
Itu hal aneh pertama yang saya alami di kontrakan. Hal aneh yang kedua atau gangguan yang kedua itu mas, pas waktu bulan September mas, bulan September waktu itu pas malam 1 suro mas. Sorenya itu saya teman-teman saya sudah janjian mau pergi ke Ponorogo mas, lihat acara Grebek Suro, kan rame kan mas. Tradisinya seperti itu ya, tradisinya seperti itu. Saya kan sudah bilang ke teman saya, Jo, nanti jangan lupa bangunin saya, soalnya saya mau tidur dulu. Semalaman udah gak tidur saya mas, habis lembur tugas. Terus saya bangun-bangun, sudah gak ada teman saya mas dalam kontrakan itu. Itu sekitar jam berapa mas itu? Saya bangun itu sekitar jam 11-an lah mas. Jam 11 ya, malam. 11 malam mas itu. Akhirnya saya masukin motor dulu yang masih di luar mas, ke garasi kan. Masuk lagi ke kamar. Nah, di situ terdengar suara anak kecil mas, sedang bermain-main. Kalau saya dengar itu arahnya dari garasi motor itu mas, garasi motor. Saya memberanikan diri itu mas, saya cek apakah benar ada anak kecil apa enggak. Sangat jelas sekali mas, saya waktu itu melihat sosok anak kecil sedang bermain di situ mas. pas di garasi. Iya, pas di garasi. Ada 3 itu mas, ada 3. Saya cuek lah mas di situ. Pikir saya juga yang penting nggak mengganggu saya di situ. Masuk lagi lah mas ke kamar. Akhirnya saya itu mas, mainkan musik keras itu mas, mainkan musik keras. Tadi sampai saya mainkan musik itu ya mas ya. Nah, mainkan musik masih terdengar lagi mas itu suara anak-anak kecil itu tadi bermain tadi. Dan pakaiannya itu mas, pakaiannya anak-anak kecil dia seperti halayaknya anak kecil biasa mas, nggak seperti orang zaman dulu, nggak gitu. Nah, hal aneh yang selanjutnya mas, kan teman saya kan anak racing kan mas, velgnya itu digantungkan di teralis kaca mas, teralis kaca di tembok gitu. Mas Rizky ya sudah tahu ke kontrakan saya itu. Nah, tiba-tiba tiba-tiba velg itu jatuh mas, keras suaranya mas, Diang. nah seperti itu. Kaget. Coba kaget lah mas saya. Suara apa itu? Enggak dulu. Saya cek keluar dan ternyata sudah ada di lantai mas, velgnya itu. Padahal posisi velgnya ditali, digantung dan ditali mas. Secara logika nggak mungkin kan mas. Seperti itu. Malam hari juga itu. Iya, masih Malam suro itu. malam 1 suro ya. Berarti barengan sama kejadian Anak-anak tadi. Tapi bisa kemungkinan yang mainin itu adalah anak-anak itu. Pas mungkin bisa jadi. Bisa jadi itu mas. Terus saya kembali lagi ke kamar. Velg itu dinding mas, dari arah garasi mau ke arah kamar saya mas, dinding sendiri. Soalnya kelihatan kan kamar saya kan nggak saya tutup pintunya mas. Dan sekelebatan saya lihat, dan ternyata anak kecil itu yang buat mainan mas. Jadi itu
sebenarnya di lokasi kontrakannya Mas Momol itu posisinya garasi depan, itu gerbang, halaman, garasi depan. Habis garasi depan, sebelah kiri itu ada 2 kamar, kamar 1, kamar 2, dan satu lagi ada kamar yang memiliki 2 akses pintu. Ya. Dari lorong tengah sama lorong belakang. Nah, posisinya kamarnya Mas Momol itu ada di lorong belakang. Satu deret, ada 3 kamar dan ada satu lagi kamar yang kamar mandi Mas. Kamar mandi ya. Yang paling pojok sebelah barat nah Mas. Jadi posisinya Mas Momol itu paling kiri. Paling timur. Oh, paling timur. Ya, paling timur. Itu pintunya dibuka, kelihatan. Kalau peleknya itu dinding sendiri. Gitu Mas. Iya. Ya. Dan sekitar jam 3 teman-teman saya itu datang Mas. Pulang dari Ponorogo itu. Setelah acara Grebek Suro di Ponorogo itu. Sama marah-marahin lah Mas teman saya itu. Emosi lah seketika. Tapi saya nggak ceritakan hal-hal aneh tersebut Mas. Malam pulang. Jam 3 pagi Mas. Dini hari. Iya, dini hari. Ini tadi sampean marah-marahin jancuk ora kurang aja lu. Enggak gitu Mas. Oh piye? Jancuk. Kok nilap toh kowe iki? Padahal aku guys ngomong neng awakmu. Kon gugah Mas. Ternyata enggak dibangunin tadi. Itu. Setelah teman pulang, apalagi yang Mas alami? Nah, saya alami lagi juga beruntutan Mas. Itu kejadiannya selama saya mengontrak di rumah situ. Pasti ada hal aneh janggalan di situ. Suatu malam lagi ngumpul lah Mas, nongkrong, ya kan, di depan enggak di depan kamar saya. Yang deret 3 itu Mas. makan ngopi, biasalah anak kuliah. Ada suatu momen malam-malam ngumpul, ya kan? Pas ngumpul bareng teman-teman, makan-makan, acara, iya. Tiba-tiba Mas, saya melihat Mas sesosok. Sosok apa itu Mas? Hitam pekat, besar, tinggi besar, dan matanya merah. Nggak ngedop ya itu? Nggak tahu Mas, soalnya posisi kamar kan agak gelap juga kan Mas. Iya. Yang di dalam kamar itu. Nah. Dan itu berada di kamar tengah Mas. Samping kamar sampean Mas? Ya, pas samping kamar saya pas itu Mas. Pas samping kamar saya itu. Nah, di situ nunggu Mas. Mulai dari awal saya nongkrong itu sekitar jam 11, setengah 12-an lah Mas, sampai sekitar jam setengah 3-an lah di situ nongkrong ngopi-ngopi itu. Masih di situ Mas. Tapi tidak mengganggu Mas, tidak apapun. Cuman berdiri. Iya. Menampilkan sosoknya gitu Mas. Mengamati kalian itu Mas. Iya. Mungkin memberitahukan keberadaannya di situ. Bahwa dia keneng gitu Mas. Gonku ki kene. Nah, mungkin seperti itu. Terus lagi Mas, kejadian lagi waktu malam mau makan Mas, keluar, tapi males anak-anak itu Mas. Akhirnya nongkrong lah di depan kontrakan. Di teras? Ya, di teras. Teras rumah? Teras rumah kontrakan. Teras senja. Sambil nunggu abang-abang bakso. Malam hari juga ya? Malam hari. Jam-jam lapar lah Mas. Iya, lapar. Nah, sebelum abang-abang itu tadi datang lagi,
belum apa-apa bakso datang ya kan, nunggu itu ya kan. Ada dari kejauhan kelihatan seperti kayak kresek mas, kayak kresek melayang ya. Saya kira kan waktu itu kan juga angin kan mas, mendekat terus berbalik itu mas kreseknya, berhenti tepat di depan kalian. ya itu ternyata spot sepenggal kepala mas, jatuh tek di aspal kan mas. Akhirnya teman-teman itu total langsung lari mas ke dalam rumah lagi, Itu kepalanya, wajahnya kayak gimana mas? Sudah hancur mas. Sudah hancur. Ya sudah hancur. Tapi laki-laki itu, kepala laki-laki Ya kelihatan. kelihatannya seperti laki-laki. Terus masuk ke rumah dan nggak ke kamar masing-masing mas, kumpul jadi satu mas, nggak berani mau tidur sendirian di kamar itu. Masih terngiang-ngiang kepala. Iya, soalnya kan sepenggal kepala mas jatuh dan tepat di depan teman-teman juga kan mas itu. Kalau yang itu habis itu, ini cerita dari teman saya yang kamar tengah, si A. Anggap saja si A lah. si A. Ya, si A. Bukan si B sama si H. Bukan mas. Beda cerita kalau si B sama si H nanti. Ceritanya pas malam hari. Aduh, Iya. Temanmu si A itu posisinya kamarnya sebelah mana mas? Yang itu mas, kamar tengah yang Sampai ada sosok, ya ada sosoknya hitam itu tadi mas. Iya. Kamar yang dihuni sosok hitam tadi. Tinggi itu. Ya, entah itu namanya juga nggak tahu saya mas. Ceritanya gimana mas? Dan ternyata itu teman saya juga mengalami hal yang sama yang saya rasakan waktu pertama kali masuk kontrakan itu, yang lalu-lalu itu, seperti digedor temboknya itu. Terus ya dengar anak-anak yang sedang main kayak gitu mas. Terus teman saya juga itu ternyata di situ disenangin sama mbak-mbak. Mbak-mbak. Iya, mbak-mbak penghuni situ. Ternyata hal apapun dilancarkan semua mas. Mulai dari siap kuliah, kan juga disambil kerja juga mas. Kerjaan lancar semua mas, nggak ada masalah apapun. Situ. Mbaknya itu kenal sama orang tuanya nggak mas? Nggak kelihatan mas mbaknya itu. Pikir mbak-mbakan. Mbak-mbakan. Iya. Tapi anehnya gini mas. Gimana? Kalau urusan sama perempuan gitu ya mas ya. Iya. Pasti ada masalah kayak gitu mas. Sama pacarnya itu selalu berantem tiap hari gitu mas. Mungkin efek itu juga mungkin. Dibantu untuk hal-hal yang lainnya, tapi untuk masalah percintaan itu dia itu dihalang-halangi. Iya. Seperti itu. Itu bisa buat solusi yang pengen lancar urusannya lainnya. Susah. Katilah mbak-mbak itu. Terus kemudian suatu ketika teman saya mandi mas. Pas waktu mandi itu mas, matanya terpejam. Pas waktu matanya merem, kelihatan mas di depannya sosoknya itu, mbak-mbaknya itu. Kok beda mas ya? Bedanya gimana mas? Yang tak lihat atau bukan gitu? Kan mbak. Teman saya si A. Si A. Ya, si A. Akhirnya lama kelamaan teman saya risih juga mas. Kok tiap hari didatengin terus, waktu mandi didatengin juga,
ditemenin, dimandiin. Enggak mas, kalau itu enggak tahu saya mas. Carikanlah ke orang pintar. Oh, iya. Seperti itu. Smart people. Ya bener sih. Ya bener smart people. Terus katanya gimana mas? Katanya dari orang tua tersebut mas, orang pintar itu, teman saya si A itu tadi disenangi mas. Disir. Ya, sir. Kalau bisa ngomong, mbak-mbaknya itu pengen ngajak nikah mas. Sampai segitunya ya? Iya, pengen ngajak nikah secara nggak tahu, secara goib mungkin. Oh iya. Kan kalau kasat mata kan juga nggak bisa juga Nggak kan. bisa. Akhirnya dibatulah sama orang pintar itu tadi untuk menghilangkan gangguan itu. Diputuskan ya. Pihak ditepuk sebelah tangan. Setelah pulang dari orang pintar itu, selang beberapa hari, si A tadi teman saya didatengin sama mbak-mbaknya itu secara langsung itu, nggak pakai tutup mata. Oh iya. Datengin dengan raut wajah yang marah dan kondisi wajah itu sudah hancur mas. Nggak terima mas. Nggak terima Bisa jadi mas. Wajah hancur dan bajunya itu putih berlumuran darah mas. Ngomong nggak mas? Ngomong sesuatu nggak itu? Nggak ngomong, cuma nunjukin kalau wajahnya itu kayak marah seperti itu mas. Kayak nggak terima mungkin kalau dicarikan ke orang pintar seperti itu. Terus habis itu selang sekitar semingguan sudah hilang mas. Nggak diganggu lagi teman saya itu. Nggak diganggu lagi. Setelah di referensi ke orang pintar itu tadi tambah nih. Iya. Kemudian di kamar mandi waktu itu saya kebelet buang air besar mas. Buang diri sendiri. Enggak mas, buang hajat. Ya, buang hajat. Tapi saya nggak ngerasa, saya kerasa nggak enak mas di situ waktu di kamar mandi. Saya cepet-cepet lah di situ di kamar mandi. Begitu keluar dari kamar mandi ya kan, di jemuran pakaian, di tempat jemuran pakaian ada sesosok pria mas di situ, laki-laki. Tampilannya seperti kakek-kakek mas. Ya, seperti kakek-kakek. Dan saya di situ ngomong gini mas, Mbah, nggih nyuwun sewu kula teng mriki amung nunut Mbah. Itu. Mboten damel masalah teng mriki nek enten salahe nggih kula nyuwun ngapuntene Mas, Mbah. Itu Mas. Tapi si kakek tersebut tidak bicara apapun, cuma menanggapi dengan senyuman gitu aja Mas. Gitu. Senyumnya manis ya. Enggak gimana ya Mas ya, enggak serem gitu enggak Mas, buat di hati adem gitu loh Mas. Oh iya. Enggak seperti pengalaman yang saya sebelumnya. Kan kalau sebelumnya saya merasa takut sendiri kayak gitu, itu enggak Mas, merasa adem ayam lah gitu lah Mas. Sosok Mbah itu pakaiannya yo biasa gitu kok ada Belanda atau Jawa. Pakaiannya itu seperti kejawen gitu loh Mas. Orang tua zaman dahulu kayak gitu, jenggotnya panjang lah gitu. Jenggotnya panjang. Terus sebulan setelah itu dan kontrakan juga mau habis jugaan Mas. Saya inisiatif Mas di situ. Inisiatif pergi ke rumah orang pintar Mas.
untuk menanyakan sebenarnya ada apa sih, posisi ganjel gitu ya, ada apa sih di rumah itu kok selama ini kok aneh ya, sering terjadi gangguan hal aneh seperti itu. Saya tanyakan, dan ternyata rumah itu yang saya tempati itu rumah tusuk sate, Mas. Rumah tusuk sate. Kan katanya orang zaman dahulu kan kalau rumah, apalagi orang Jawa, rumah tusuk sate itu tidak baik, Mas, buat ditinggalin sama keluarga atau apa gitu. Dan terus ternyata pas garasi itu juga aslinya itu jalur akses, Mas, jalan anunya kayak gerbang gaib apa kayak gitu lah, Mas. Jalur akses makhluk lewat nih. Iya, sering terjadi dan itu tembus sampai belakang pas kamar saya itu, Mas. Gitu. Nah, orang pintar itu tadi juga ngomong lagi, Mas, ternyata anak-anak kecil itu yang mengganggu saya itu tadi cuma hanya ingin bermain aja, nggak berniat, ya nggak berniat mengganggu, nggak. Terus mbahnya itu tadi juga ngomong kalau pernah ada pembantaian, pembunuhan, Mas. Peristiwa pada di masa rumah kelam. itu Di belakang rumah tepatnya, Mas. Di belakang rumah, Mas, tepatnya. Belakang rumah kontrakan yang saya tempatin itu pembantaian, pembunuhan itu. Berarti posisinya pembantainya di belakang rumah ya. tapi rumah yang sampean tempat itu yang ditusuk sate itu ya? Ya, tusuk sate itu. Kemungkinan nggak tahu sih, Mas, kok larinya ke rumah saya juga nggak tahu apa gara-gara rumah tusuk sate itu juga. Iya. Kemungkinan bisa. Jadi Iya. kan akses jalur masuk itu sliwer gitu. Iya, masih satu komplek kan, Mas, itu. Sak tongkrongan. Iya. Terus akhirnya saya beranikan cerita ke teman-teman saya, Mas, kejadian itu, semua hal yang saya alami, dan memutuskan untuk pindah kontrakan, Mas. Gitu. Ya. Jadi apakah ada kejadian, berarti setelah lepas itu udah nggak ada gangguan lagi, Mas, ya? Nggak ada yang ngikut-ngikut tuh, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada, Mas. Ya, jadi setelah cerita dari Mas Momol yang mengalami suatu kejadian di kontrakan daerah Madiun, Mas, ya? Ya, sekitar Madiun, Mas. Nah, rumah tersebut juga adalah rumah yang tusuk sate. Jadi udah banyak kejadian kalau rumah tusuk sate itu adalah rumah yang tidak boleh ditempati. Itu juga termasuk rumah yang jadi sangkarnya sebenarnya, Mas, ya? Jujukannya untuk tongkrongan. Udah banyak cerita. Kalau dari ceritanya Mas Momo itu juga ya bener-bener menyeramkan, Mas, ya. Itu adalah kisah nyata yang bisa dibagi untuk semua orang. Jangan salah memilih untuk tempat tinggal. Apalagi kan kalau rumah itu kan tempat untuk istirahat kita, ya kan? Dan kejadian itu kan nggak sehari 2 hari. Jadi setiap hari, setiap malam pasti ada satu gangguan. Dan itu beda-beda bentuknya. Mungkin yang diganggu gantian tuh, digilir gitu, Mas. Tapi yang mengalami cuma saya sama teman saya si A saja, Mas. Ya mungkin ada sedikit kepekaan nih, Mas, ya. Kepekaan sendiri dari seseorang tersebut. Jadi makanya mungkin kalau yang lainnya diganggu tapi nggak terlalu ngerasa. Iya, nggak terlalu ngerasa. Udah. Itu juga kisah dari Mas Momol yang sudah menceritakan kisahnya, horornya, mistisnya, True story dari pengalaman pribadinya. Terima kasih untuk Mas Momol yang udah mau datang ke sini
Jauh-jauh dari Ngawi loh. Jauh-jauh Sama-sama, beda Mas. sini. Padahal mau 5 menit, Cok. Soalnya dari malam juga habis di-invite tahun baru semalam. Oke, cukup sekian hari ini, Mas. Mengingatkan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman kayak Mas Momo, bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi, atau juga bisa lewat akun media sosial pribadi atau @barobor. Ditunggu. Langsung datang ke sini juga bisa cerita langsung, pengalamannya kayak apa, seramannya kayak apa, langsung aja. Welcome. Di tahun 2021 ini kita welcome. Wes. Sudah. Tak ganti aku. Oke, terima kasih. Kembali lagi untuk Mas Momo yang udah datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, juga Mas. untuk para penonton yang udah mengklik video ini. Ini adalah pertama kali kita mendatangkan narasumber, ya kan? Pelopor. Mas Momo ada pelopor. Oke, lemah teles Gusti Allah sing balas, lemah garing Gusti Allah sing paring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Obor. oboran. Obor. Oi, salim sih. Yalah.